Baik, selamat sore Pak Kepala. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk Pak Kepala yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk sore ini. Saya bisa bertemu dengan Bapak, melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Jadi mungkin kehadiran saya di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan, saya ajukan, dan saya mohon untuk nanti Bapak bisa membantu saya dalam memberikan jawaban-jawaban yang merupakan pengalaman Bapak selama ini dalam memimpin SD Beresrak Namo, dan ada pengalaman dalam pengambilan keputusan ini. Baik, Bapak, mungkin saya sampaikan pertanyaan pertama itu, apakah selama ini di dalam mengambil sebuah keputusan atau menemui kasus-kasus yang ada di sekolah kemudian diselesaikan dengan keputusan-keputusan yang diambil, Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak selesaikan itu atau masalah-masalah yang Bapak selesaikan itu merupakan, ada kasus yang merupakan dilema etika dan juga ada kasus-kasus yang merupakan rujukan moral. Baik Bapak, jadi terima kasih atas pertanyaan yang sampaikan, saya bisa menyampaikan sesuai pengalaman. Iya. Jadi sesuai pengalaman saya bahwa ketika mengambil keputusan tentu ada banyak kasus, namun saya dapat memilahnya atau mengidentifikasinya mana yang masuk atau merupakan kasus dilema etika dan kasus rujukan moral. Iya. Karena dua hal ini harus sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Yang pertama, bagi yang dilema etika tentu kurang berisiko atau berdampak hukum. Namun yang Rujukan moral, kasus rujukan moral itu sangat hati-hati. iya. Karena salah mengambil keputusan, maka berisikonya harus berhadapan dengan hukum. Karena itu saya sudah pengalaman sudah berjalan, saya sudah menghadapi kasus-kasus seperti itu dan juga sudah pernah tangani. Dan mungkin kawan saya seperti itu Bapak, bahwa tentu kasus-kasus yang diidentifikasi sebagai dilema etika dan rujukan moral sudah dihadapi dan sering mengambil keputusan dengan pertimbangan. Mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Artinya bahwa selama ini dalam pengambilan keputusan-keputusan tentang penanganan kasus yang Bapak alami itu, Bapak sudah mengidentifikasi bahwa ada kasus-kasus yang dia masuk dalam dilema etika dan ada kasus-kasus yang dia masuk dalam rujukan moral. Baik Bapak, ya, jadi mungkin pertanyaan saya yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, dalam hal ini dilema etika itu. Baik, jadi terima kasih. Saya kalau dalam pengalaman bahwa pernah berhadapan dengan kasus-kasus seperti itu, yang mana kasus itu merupakan dilema etika atau benar melawan benar, dan itu pun juga harus ada banyak pertimbangannya. Pertama, contohnya bahwa ada siswa misalnya dalam pencapaian ketuntasan belajarnya di bawah
maksimal, tetapi karena pertimbangan lain bahwa dari segi usia dia tetap harus dianggap tuntas dan naik kelas, tetapi dengan keputusan atau pertimbangan-pertimbangan itu kita memberikan catatan, memberikan pertimbangan kepada guru yang menangani siswa-siswa tersebut, dan untuk menaik ke tingkat atas harus ada catatan khusus untuk bisa dapat menjadi pertimbangan untuk kelas atau guru di atas untuk menangani atau membina dia lebih khusus supaya kalau bisa, karena kalau supaya bisa memperbaiki yang kelambatan dalam keputusan belajar. Ya. Itu saja, terima kasih. Jadi artinya yang pengalaman Bapak kalau soal pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu, contohnya seperti anak yang belum tuntas itu, memang harusnya dia tidak boleh naik kelas juga, tetapi karena dilihat dari pertimbangan faktor usia dan lain-lain sebagainya, mereka dikasih naik dengan beberapa catatan-catatan yang harus dipertimbangkan atau ditindaklanjuti oleh guru kelas yang selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kalau begitu mungkin pertanyaan saya yang ketiga, dalam pengambilan keputusan itu sebelumnya itu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan sebelum melakukan pengambilan keputusan? Ya, baik, terima kasih. Jadi yang tentu yang pertama, kita mengidentifikasi kasus-kasus itu. Iya. Manakala dia masuk kasus dilema etika atau kasus pendidikan moral, itu langkah pertama mengidentifikasi kasus-kasus itu bisa membedakan. Iya. Yang kedua, setelah itu harus melihat kira-kira tingkat kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Kerumitan kasus itu. Ya, itu harus bisa, kalau mudah maka bisa ditangani langsung, tetapi kalau memang dirasakan agak berat maka harus melibatkan. Itulah yang pertama adalah teman-teman guru. Tapi kalaupun memang masih juga harus butuh keterlibatan lain, termasuk juga ada komite dan juga mungkin ada orang tua murid. Kalau memang harus kasusnya harus butuh keputusan yang diambil bersama, maka harus melibatkan pihak-pihak yang bisa membantu. Sedangkan supaya jangan ada semacam anggapan bahwa kepala sekolah berani mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Artinya bahwa dalam pengambilan keputusan selama ini Bapak tidak selalu mengambil keputusan secara sepihak, tetapi selalu melibatkan pihak lain yang berkompeten. Baik, terima kasih Bapak. Jadi mungkin dari jawaban tadi saya ada pertanyaan selanjutnya, apakah atau hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi dalam kasus dilema etika tentu harus saya bisa melibatkan banyak pihak, tidak mengambil keputusan sepihak, karena tentu ada pertimbangan bahwa nanti ada anggapan bahwa kepala sekolah punya semacam otoritas, memiliki sikap otoritas dalam mengambil keputusan sendiri, sedangkan harus ada melibatkan pihak lain. Baik, terima kasih Pak. Artinya bahwa memang ketika kita mengambil keputusan atau Bapak mengambil keputusan dengan melibatkan banyak orang, maka tentu Bapak bukan lagi sebagai pemimpin yang otoriter begitu. Ya. Kalau pemimpin otoriter berarti dengan dalam mengambil keputusan selalu sepihak, mengambil keputusan dengan menggunakan kuasa begitu, jadi tidak melibatkan orang lain.
Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin yang selanjutnya, apakah dalam penanganan kasus itu semuanya bisa diselesaikan dalam waktu hari itu? Misalnya kasus ini terjadi hari ini, Bapak langsung selesaikan, ataukah mungkin ada kasus yang tidak bisa diselesaikan hari itu tetapi diberikan jadwal, dilakukan jadwal dalam menangannya. Jadi mungkin kasus ini bisa terjadi hari ini tetapi penanganannya mungkin bisa dijadwalkan di hari berikutnya. Baik, terima kasih. Jadi yang tentu pertama mestinya nanti identifikasi kasus-kasus itu. Iya. Dalam pertimbangan bahwa penanganannya butuh waktu atau tidak. Karena kalau butuh waktu, tentu harus yang dilibatkan adalah pihak-pihak lain, maka tentu harus membuat penjadwalan. Manakala kita mesti mengatur waktu kapan mengundang pihak, misalnya teman-teman guru atau komite orang tua murid, dalam hal ini juga perwakilan daripada komite untuk bisa hadir dalam kebersamaan kita menyelesaikan atau mengambil keputusan. Karena tidak bisa, kalau kasusnya memang butuh kebersamaan dalam mengambil keputusan, maka tentu ada penjadwalan, karena tentu harus mencari tahu ada pihak yang mau bersama-sama itu apakah mereka punya waktu, kita sesuaikan dengan waktu bersama itu. Terima kasih. Jadi pada dasarnya tidak semua kasus itu bisa diselesaikan dalam hari itu juga, tergantung mungkin dari kerumitan penanganan kasus itu. Jadi mungkin kalau kasus yang ringan-ringan bisa diselesaikan dalam hari itu, kalau yang rumit-rumit atau yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri atau dengan teman guru sekolah yang mungkin dijadwalkan untuk bisa diselesaikan dengan pihak lain. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin pertanyaan saya yang selanjutnya, tentu dalam penyelesaian kasus atau dalam pengambilan keputusan di sekolah itu tidak semuanya itu berjalan mulus, tetapi pasti saja ada menuai pro kontra. Maksudnya ada yang ketika kita mengambil keputusan mungkin ada saja yang tidak menyetujui. Apakah memang selama dalam pengambilan keputusan ada Bapak menemui hal-hal yang menjadi faktor penghambat atau kesulitan dalam penanganan kasus atau pengambilan keputusan? Ya, tentu banyak. Ada kemudahan, ada hambatan. Tetapi hambatan itu ada kalau memang kita dalam mengambil tindakan atau mengambil keputusan itu sendiri-sendiri. Iya. Itu pasti ada hambatan karena akan menuai pro kontra dari pihak-pihak yang tidak dilibatkan. Tetapi akan lebih mudah apabila sebagai kepala sekolah saya mengambil sikap bahwa dalam mengenai kasus-kasus yang terjadi tidak bisa seorang diri. Maka siapa yang perlu saya libatkan adalah yang pertama teman-teman sejawat di sekolah. Ada perwakilan orang tua yaitu komite dan dia punya unsur-unsur bawahan. Dan juga kalau perlu juga bisa menghadirkan orang tua murid, kami berdiskusi bersama-sama dalam mengambil keputusan. Maka itu saya rasakan sangat mudah. Ini hal yang saya sudah pernah alami dalam setiap mengambil keputusan. Jadi pada dasarnya ada faktor-faktor yang memudahkan itu ketika melibatkan banyak orang. Baik, terima kasih Bapak. Jadi mungkin pertanyaan saya yang terakhir, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan dalam hal pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Ya, baik, terima kasih. Jadi hal positif yang saya
titik saya ambil dari setiap mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Memang kalau kita libatkan pihak-pihak yang terkait atau yang berkepentingan dalam hal membantu kita di sekolah, kalau kita libatkan maka sangat mudah. Kasus dalam bentuk apapun sangat mudah untuk kita bisa atasi. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Siang Pak Kepala. Selamat siang. Apa kabar? Luar biasa baik. Oh, begitu luar biasa baik ya. Terima kasih Pak Kepala atas waktu dan kesempatan yang disediakan untuk saya hari ini. Ada di sekolahnya Bapak Kepala Sekolah di sini untuk sekedar kita berbincang-bincang tentang keadaan yang sudah ada atau terjadi di sekolah Bapak ya. Jadi saya ada di sini untuk sedikit melakukan wawancara dengan Bapak tentang kepemimpinan Bapak selama ini dalam mengambil keputusan-keputusan yang Bapak hadapi di sekolah ini. Untuk itu mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak bantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Terima kasih Bapak Ayu bahwa untuk sejauh ini di dalam menghadapi berbagai permasalahan ataupun kasus-kasus yang ada di dalam lingkup kita ini sejauh ini tidak ada identifikasi khusus untuk memilah antara kasus itu masuk dalam dilema etika maupun dilema moral. Akan tetapi teknik yang saya gunakan di sini hanya sekedar mempelajari kasus itu dan menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan sebuah kasus yang perlu ada penyelesaian, dan itu kesimpulan itu dipakai sebagai tindak lanjut di dalam proses penyelesaian. Begitu berarti selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kebajikan kasus yang apabila tidak dipertemukan seperti itu di dalam proses penyelesaian itu dalam pengambilan keputusan itu yang saya gunakan caranya adalah setelah mempelajari kasusnya itu kemudian dilanjutkan dengan setelah mengenali melihat kasus itu pihak-pihak siapa saja yang terkait di dalamnya. Kemudian dari situ kita saling koordinasi dan menuju pada suatu musyawarah untuk pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan bersama. Artinya itu sudah termasuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini ya. Nah baik, mungkin pertanyaan saya selanjutnya, apakah memang langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan seperti kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral itu? Ya, untuk sementara yang kita hadapi dia cukup efektif dalam penyelesaian kasus-kasus itu baik dilema etika maupun rujukan moral itu, karena dalam penyelesaian itu hasil akhirnya dia berujung pada sesuatu yang baik. Karena hasilnya itu juga peroleh dari hasil musyawarah dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kalau ini kaitan dengan sekolah, ada pihak terkait yang saya pakai di sini, yaitu selain teman guru, ada orang tua, ada pihak terkait lainnya. Kita sama-sama duduk, kita pikirkan bersama masalah itu dan diambil sebuah pertimbangan yang tepat dan pemikiran yang jernih sama-sama, baru diambil sebuah keputusan yang tepat, sehingga tidak mengorbankan yang satu dengan yang lain.
Baik, terima kasih. Berarti dalam pengambilan keputusan selama ini yang Bapak lakukan, artinya bahwa Bapak tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi ada pihak-pihak lain yang Bapak libatkan. Ya, baik. Nah, tentu dalam pengambilan keputusan-keputusan itu pasti ada saja hambatannya. Ada tantangan-tantangan yang Bapak mungkin selama ini hadapi. Apakah memang kira-kira selama ini ada tantangan-tantangan atau hambatan yang Bapak hadapi di dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau untuk tantangan sih jelas pasti ada, pernah dihadapi, terutama dalam hal penyelesaian masalah yang bisa melibatkan ada guru-guru ataupun ini dengan orang tua siswa dan lain sebagainya. Itu tentunya menjadi tantangan berat bagi saya dan bukan merupakan hal yang mudah, yaitu rasa canggung dalam diri yang muncul. Bahwa apabila menghadapi teman-teman sebaya yang istilah seumuran dan lain sebagainya, itu pasti ada hal canggung yang selalu muncul dalam diri. Nah, untuk menggunakan itu ya dengan sendirinya pelan-pelan saya mengambil momen-momen masalah atau kasus seperti ini dengan belajar, tetap terus belajar untuk berusaha mengatasinya dengan musyawarah bersama. Baik. Nah, tentu dalam penyelesaian masalah itu Bapak pasti ada saja masalah-masalah yang urgen dan mungkin penyelesaiannya dibutuhkan harus segera mungkin diselesaikan, tetapi mungkin juga ada permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Apakah mungkin ada masalah-masalah yang selama ini ketika terjadi Bapak langsung menyelesaikan, ataukah mungkin ada jadwal-jadwal yang dibuat penyelesaiannya bisa dijadwalkan untuk kalau misalnya hari ini terjadi tetapi bisa diselesaikan pada hari-hari tertentu? Apakah ada jadwal penyelesaian begitu? Baik, kalau menyangkut dengan jadwal penyelesaian yang terjadi di sini, itu tergantung dari jenis masalah. Yang sebelum kita pelajari, kita simpulkan penyelesaiannya, kita sesuaikan dengan masalahnya. Apabila masalah itu membutuhkan waktu penyelesaian saat itu, berarti penyelesaiannya kita langsung selesaikan. Baik Pak, berarti penyelesaian masalah itu tergantung pada jenis masalah. Kalau memang dia harus diselesaikan hari itu, berarti diselesaikan hari itu. Kalau mungkin dia butuh waktu, berarti dijadwalkan. Terima kasih Bapak. Nah, mungkin pertanyaan saya yang selanjutnya, apakah ada dalam penyelesaian masalah selama ini, adakah faktor-faktor ataukah ada pihak-pihak lain yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam hal ini mungkin ada sesuatu yang mungkin Bapak tidak bisa mengambil keputusannya sendiri, tetapi ada kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari faktor-faktor pendukung, misalnya dari teman-teman guru, dari komite, atau mungkin ada pihak lain yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau dari tadi awal saya sempat dengar bahwa Bapak dalam pengambilan keputusan ini tidak sendiri, tetapi melibatkan banyak pihak. Berarti pasti ada faktor-faktor. Ya. Jadi faktor-faktor dalam hal ini yang mempermudah untuk membantu penyelesaian masalah itu memang ada. Sering saya berkoordinasi dengan teman guru ataupun pihak lain yang punya kompetensi dalam hal penyelesaian masalah itu. Seperti contoh, pernah ada hal masalah yang terjadi di sini yang tidak mampu saya mengambil keputusan sendiri. Itu sempat saya konsultasikan dengan atasan dalam hal ini Pak UPT, yang berjalan keluar solusi seperti apa supaya bisa masalah ini terselesaikan. Jadi untuk sosok yang dianggap sebagai sesuatu yang mempermudah saya dalam keputusan memang ada, pasti ada. Selain teman-teman guru yang punya kompetensi, ada pihak lain dalam hal ini atasan saya yang bisa membantu saya dalam penyelesaian masalah yang saya. Ya Pak, jadi artinya ini sekedar saya ingin mencari tahu pengalaman Bapak di dalam mengambil keputusan selama Bapak memimpin di sekolah ini. Dan mungkin pertanyaan saya yang terakhir, dari semua pengalaman yang Bapak lakukan terkait dengan pengambilan keputusan ini, keputusan di sekolah, apakah ada pembelajaran atau pembelajaran apa yang bisa Bapak petik
dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah ini? Kalau berbicara menyangkut pengalaman baik atau hal positif yang diambil dalam momen-momen dalam seperti penyelesaian masalah untuk pengambilan sebuah keputusan, hal yang menurut saya dianggap sesuatu yang bisa dipetik dari situ adalah di dalam menentukan sebuah hasil keputusan itu lahir dari sebuah musyawarah dengan mempertimbangkan berbagai hal baik dan buruknya, dan lahirlah sebuah keputusan yang bijak. Dalam hal ini tidak menambahkan pihak yang satu dengan yang lain. Dan intinya dalam penyelesaian hal yang kecil maupun hal yang besar harus dilakukan dengan sebuah musyawarah mufakat untuk menentukan sebuah keputusan yang tepat. Mungkin Pak, jadi yang saya petik di sini artinya bahwa semua keputusan yang selama ini Bapak lakukan sesuai dengan pengalaman Bapak, bahwa keputusan itu tidak semuanya Bapak ambil secara sepihak, tetapi melibatkan banyak orang melalui musyawarah. Nah, tentunya dalam melibatkan banyak orang berarti keputusan yang selama ini Bapak ambil itu tentunya semuanya berjalan dengan baik, karena tidak ada persoalan yang akan menimbulkan dampak hukum ke depan. Karena masalah yang diambil Bapak itu melibatkan banyak orang. Ya, itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya tanyakan kepada Bapak melalui wawancara ini. Dan tentunya kita sama-sama saling mendukung untuk kedepannya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang di dalam mengambil keputusan itu tentu pasti kita akan menghadapi berbagai persoalan, tetapi jika kita lakukan pengambilan keputusan secara baik, dipikirkan secara matang dengan melibatkan banyak orang di dalamnya, pasti kita semuanya aman. Artinya bahwa tidak ada dampak hukum ke depan yang pasti kita alami. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya buat saya hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak tentu juga menjadi pergumulan saya. Di mana kita memimpin, pasti kita akan bersama-sama untuk memajukan sekolah tepat kita memimpin, dan keputusan-keputusan yang kita ambil akan menimbulkan hasil yang baik, tidak menimbulkan dampak hukum ke depan. Saya kira mungkin cukup waktunya bagi saya dengan Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kita sama-sama saling memotivasi dan kita saling mendukung. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih. Sudah.